Nah saudara, kalau kita boleh memperhatikan memasuki 2024, maka tahun ini adalah tahun untuk bangkit dan menjadi terang. Bangkit menjadi terang berbicara setiap kita harus menyadari bahwa tahun 2024 kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Yang mengerti katakan amin. Menjadi terang artinya memberikan terangnya kepada mereka yang ada di dalam kegelapan. Tentu ini bukan berbicara gelap karena nggak adanya listrik, ya nggak adanya lampu, tapi mereka-mereka yang ada di dalam masalah. Kadang-kadang masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia yang membuat mereka seolah-olah ada di tempat yang gelap. Dan tahun 2024 kita harus bangkit, kita harus juga menjadi berkat bagi mereka-mereka yang ada di dalam kegelapan. Nah, kalau kita harus menjadi berkat artinya kita terlebih dahulu diberkati. Amin. Siapa yang ingin diberkati? Angkat tangan. Waduh, kalau ditanya mau berkat pasti semuanya angkat tangan. Enggak ada yang angkat kaki. Kayaknya jemaatnya hari ini ada juga yang masih liburan ya. Yang datang nanti kayaknya harus dikasih hadiah Pak Jajang. Pada diem nih. Amin. Ya, betul Pak Jajang. Kalau perlu nanti minta dananya sama Pak Ayau. Enak aja ya. Nah saudara, kita harus menjadi berkat, maka kita harus terlebih dahulu diberkati. Saya bersyukur saudara kalau menginjak tahun 2024, usia saya 78 tahun. Oh, boleh berikan tepuk tangan ya. Di sini ada yang usia sama dengan saya 78 ada? Ada mungkin ya di atas 78 ada? Enggak ada ya. Jadi saya paling tua di sini ya. Saudara, saya bersyukur karena usia 78 saya melihat kiri kanan banyak orang yang mereka itu kelihatannya iya seolah-olah sebentar lagi akan meninggal dunia. Jadi buat apa kerja ya, buat apa lagi melakukan aktivitas. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya seperti hari ini. Tentu saya juga berterima kasih kepada Gembala Sidang setempat Pak Jajang yang gak bosan-bosannya masih berikan kesempatan kepada saya untuk share firman Tuhan di tempat ini. Artinya masih dihargai meskipun usianya 78 tahun. Kayaknya di gereja kita juga GB Sukawarna saya yang paling tua ya. Tapi saya masih diberikan kesempatan sampai juga saya melayani di luar kota ya. Saya juga baru saja dari kota Malang ya. Saudara, tentu saja kalau saya ingin untuk dipakai gereja ini, maka saya juga harus selalu siap ya. Baik di dalam fisik juga di dalam semangat. Kalau enggak mungkin ya saya masih bisa dipakai. Nah, saya bersyukur kalau dari muda saya punya satu ayat rema yang mungkin juga sering saya ajak saudara untuk membacanya. Yaitu di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ya, sudah langsung ada di multimedia. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Sebab aku ini. 2, 3. Sebab aku. Saya katakan ayat ini menjadi ayat rema, saudara. Karena ayat ini berbicara rancangan Allah. Kalau kita akan membangun rumah, kebetulan di sini ada Pak Ayau, Ibu Lani, ya mereka yang suka membangun rumah, ya mereka kontraktor. Sekarang saudara nggak seperti zaman saya lagi muda membangun rumah, ya langsung aja bangun gitu ya. Sehingga sering juga terjadi rumahnya tidak memenuhi syarat. Tapi sekarang udah ada yang namanya blueprint. Jadi kalau kita membangun satu bangunan udah ada blueprintnya, udah ada rancangan apa yang akan dilakukan. Dan tentu saja blueprint juga nggak bisa dibuat sembarangan. Supaya pada saat kita membangun sesuai dengan blueprintnya, sesuatu yang kita harapkan.
Nah, rupa-rupanya Allah juga punya blueprint di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Jadi pada saat kita terima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, maka hidup kita udah ada di dalam blueprintnya Allah. Di mana dikatakan bahwa rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, semua kita pasti punya harapan. Amin. Katanya yang gak punya harapan hanya orang mati. Jadi selama kita masih punya harapan menunjukkan kita masih hidup. Ada istilah mengatakan dunia berputar pada borosnya karena masih adanya harapan manusia. Dan saudara, saya bersyukur dengan ayat ini yang mengingatkan bahwa kalau saya mendapatkan kecelakaan itu bukan rancangan Allah. Ada orang yang mengatakan Tuhan membuat saya bangkrut, Tuhan membuat saya miskin. Saya kurang setuju karena ayatnya tidak mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita mendapat kecelakaan, kalau kita mendapatkan musibah, mungkin itu seizinnya Tuhan. Mungkin ada rancangan-rancangan Tuhan yang membuat kita harus kembali mengandalkan kepada Tuhan. Tetapi jangan sekali-sekali pada saat kita mendapatkan kecelakaan lalu kita mengatakan ini adalah rancangan Allah. Enggak ada, ya, rancangan Allah itu adalah damai sejahtera yang akan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara perhatikan, biasanya ayat ini berbicara mengenai hari depan yang penuh dengan harapan dan semua senang dengan hari depan yang memberikan pengharapan. Kita punya pengharapan tentu berbeda-beda, ya. Yang belum menikah ingin menikah, yang belum punya anak ingin punya anak, dan seterusnya. Dan firman Tuhan katakan itu adalah rancangan Allah. Dan rancangan Allah pasti berhasil. Yang mari katakan amin. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan atau menyimak ayat ini, bahwa sebelum kita memperoleh hari depan yang penuh dengan harapan, dikatakan di sana bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Jadi untuk kita memperoleh hari depan yang penuh dengan harapan, dasarnya adalah damai sejahtera. Dan kalau saudara senang sekali dengan tema firman Tuhan, maka tema firman Tuhan pada hari ini hidup di dalam damai sejahtera. Pertanyaannya, kenapa untuk memperoleh hari depan yang penuh dengan harapan didahului dengan dasarnya damai sejahtera? Saya mencatat di sini ada hasil survei atau penelitian. Hari-hari ini kita sering mendengar, ya, survei penelitian karena sedang pemilihan umum. Dikatakan bahwa ini menurut survei, bukan survei rohani, saudara, dari dunia sekuler. Orang yang memiliki damai sejahtera adalah orang yang selalu merasakan hidupnya tenang, tentram, dan merasakan bahagia. Orang yang memiliki damai sejahtera selalu berpikir optimis, berani menghadapi masa depan, selalu bersemangat dan bergairah. Orang yang memiliki hari depan akan memiliki pikiran yang sehat serta akan menimbulkan kreativitas dan inisiatif yang baru. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki damai sejahtera, hidupnya selalu akan merasakan tertekan, stres, depresi, gampang tersinggung atau sensitif, uring-uringan, cepat marah, cepat tua, cepat mati. Luar biasa, bukan, saudara, ya? Orang yang ingin memperoleh hari depan yang penuh dengan harapan harus memiliki damai sejahtera atau harus hidup di dalam damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera? Itu yang tadi saya sebutkan. Jadi kenapa orang akan berhasil di dalam kehidupannya? Kenapa orang yang bisa diberkati? Karena dasar dari damai sejahtera itu. Semua orang pasti ingin memiliki damai sejahtera. Amin. Amin. Karena itu adalah kuncinya. Nah, sangat menarik sekali kalau kita memperhatikan, kita baru 3 bulan melalui bulan Desember. Di bulan Desember maka kita mendapatkan ayat penuntun, yaitu di dalam Lukas 2 ayat yang ke-14. Kita akan hubungkan Yeremia 29 ayat 11 dan Lukas 2 ayat 14. Lukas 2 ayat 14. Kita baca sama-sama. Saudara pasti masih ingat, ya, dengan tema Natal ini, kemuliaan bagi Allah. Kita baca sama-sama, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah
di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Perhatikan saudara ya, ada hal yang pertama yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan hal yang kedua apa? Damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Mungkin saya pernah cerita di tempat ini, masa kecil saya usia 5 tahun udah masuk gereja di sekolah minggu. Setiap Natal saya mendapatkan mahkota karena saya paling rajin ke sekolah minggu. Tetapi yang mengesankan bagi saya bukannya karena Natal mendapatkan kado Natal, tentu itu juga bagiannya, tetapi karena saya ikut di dalam drama Natal yang dulu dibilang tablo. Nah, tablonya itu yaitu tentang kelahiran Yesus. Dimulai dengan lagu Malam Kudus, ada palungan, kadang-kadang ada bayi yang merupakan bayi Yesus, kemudian ada Maria, ada Yusuf, kemudian didatangin 3 orang gembala, 3 orang majus, ditutup dengan 2 malaikat. Dan saya senang sekali karena tiap adanya drama Natal saya adalah bagian dari drama ini. Tetapi saya memerankan sebagai gembala. Katanya gembala itu mewakili orang miskin. Mungkin guru sekolah minggunya tahu yang namanya Joni Rumanto ini orang miskin. Mungkin dari bajunya, dari sepatunya, ya udah kelihatan nih orang miskin. Jadi cocoklah jadi gembala. Nah saudara, pada saat itu saya juga lama-lama merasakan ya, karena saya orang miskin nih jadi gembala, kayaknya paling rendah di antara yang hadir. Apalagi dibandingin sama orang majus pakaiannya juga lebih mewah, datang juga dengan tegak bawa tongkat, tapi tongkatnya beda. Pada saat mereka datang di palungan Yesus, mereka memang harus bersujud, tapi mereka nggak usah menyembah seperti para gembala, di mana pada saat menyembah kepalanya harus menyentuh lantai dan lain sebagainya. Jadi ada perasaan iri hati ya kalau saya selalu jadi gembala. Tetapi setelah saya mulai dewasa, saya menangkap bahwa sebetulnya para gembala adalah orang yang diistimewakan sama Allah. Kenapa? Karena para gembala adalah satu-satunya yang mereka bisa mendapatkan kabar berita tentang kelahiran Yesus melalui malaikat yang datang. Kemudian malaikatnya mengatakan, hari ini telah lahir seorang juru selamat, namanya Yesus di kota Bethlehem. Inilah tandanya, dia akan dibendung dengan kain lampin dan lain sebagainya. Maka para gembala bisa berangkat langsung menemui bayi Yesus. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, sebelum mereka berangkat, mereka lalu melihat entah ribuan, entah laksaan para malaikat datang, kemudian mereka menyanyikan satu pujian. Kemuliaan bagi Allah. Ada nyanyian mungkin ya di dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Kenapa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi? Karena kelahiran Yesus menandakan Allah begitu mengasihi manusia di antara kita yang hadir ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal, namanya siapa? Yesus. Supaya melalui Yesus ini setiap orang yang percaya mereka tidak akan binasa, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Saya sering mengatakan bahwa setiap manusia yang hidup pasti satu kali akan mati. Amin. Amin. Yang nggak amin juga pasti mati ya. Semua orang pasti mati. Tapi masalahnya kenapa orang takut mati? Karena di dalam Ibrani 9 ayat 27 katakan orang yang mati akan dihakimi. Penghakiman berbicara orang benar masuk surga, orang berdosa masuk ke dalam neraka. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau masuk ke dalam neraka. Semuanya ingin masuk ke dalam surga. Tetapi celakanya manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena telah jatuh di dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut, mati, masuk ke dalam neraka. Pada saat Adam dan Hawa mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka dikatakan mereka akan mati. Tetapi Alkitab ceritakan pada saat mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka tidak langsung mati dikubur, tapi mereka kehilangan kemuliaan Allah.
dan mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Saya punya pengertian, kalau Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, jangan-jangan mereka juga hidup kekal seperti Allah. Kan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau Allah nggak pernah mati, maka Adam dan Hawa juga bisa nggak mati. Kenapa dikatakan pada saat mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat mereka akan mati? Karena manusia nggak lagi hidup kekal. Mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah dan mereka akan mati masuk ke dalam neraka. Allah tahu bahwa manusia yang hidup mereka ingin untuk diselamatkan, untuk bisa masuk ke dalam surga. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan dirinya. Karena itu Allah menurunkan, hari ini telah lahir seorang bayi yang menjadi juru selamat. Karena itu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Siapakah kita? Apakah kita layak? Siapakah di antara kita yang enggak pernah melakukan dosa? Pasti semua kita akan mengakui kita pernah melakukan dosa. Dan upah dosa adalah maut, masuk ke dalam neraka. Dan kita bersyukur melalui Lukas 2 ayat 14 dikatakan bahwa telah lahir seorang juru selamat, supaya setiap kita yang percaya kepada Dia, yang percaya kepada Dia, bukan yang jadi pendeta, bukan yang jadi orang yang rajin, paling rajin ke gereja, bukan orang yang paling besar kasih perpuluhan, tapi setiap orang yang percaya. Jadi setiap kita punya hak yang sama untuk kita bisa masuk ke surga. Karena itu hidup kita harus selalu memuliakan Allah. Tetapi kalimat selanjutnya dikatakan, dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepada Allah. Artinya ada orang yang berkenan, ada orang yang tidak berkenan kepada Allah. Kenapa dikatakan di sana damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepada Allah? Karena damai sejahtera adalah dasar bagi setiap orang untuk memperoleh hari depan yang penuh dengan harapan. Luar biasa saudara. Pada saat saya jadi orang gembala-gembala, saya merasakan seperti dilecehkan, seperti kurang dihargai, enggak seperti orang Majus, enggak seperti Yusuf. Tetapi setelah saya dewasa, saya menangkap justru Allah memperhatikan para gembala, karena mereka sendiri yang mendapatkan berita keselamatan ini, dan mereka secara langsung bisa mendengar apa yang dijanjikan para malaikat. Saudara, saya berpikir pada saat saya lahir baru, usia saya 17 tahun. Jadi kalau sekarang usia saya 78 tahun, dipotong 17 tahun berapa saudara? Harus pakai kalkulator. 60 berapa? 1 tahun. Setelah saya lahir baru, umur 17, sampai hari ini saya menjalani kehidupan 61 tahun. Pada saat saya lahir baru melalui baptisan air, baptisan Roh Kudus, saya tidak langsung mati dikubur dan masuk ke surga. Tapi saya harus menjalani kehidupan sampai hari ini 61 tahun. Di dalam 61 tahun ada banyak masalah di dalam kehidupan saya. Ada banyak pencobaan, ada banyak ujian. Tetapi saya sudah melaluinya 61 tahun. Dan salah satu yang menjadikan penghalang untuk setia di hadapan Tuhan, yaitu masalah ekonomi. Ada banyak orang-orang yang mereka tidak berhasil di dalam ekonominya. Mereka tidak setia di hadapan Tuhan. Wahyu 3 katakan hanya orang yang setia, maka mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan saya bersyukur dengan apa yang saya baca di dalam Lukas 2 ayat 14, bahwa Allah pada saat menyelamatkan manusia, bukan saja dia langsung untuk dia sekedar ditulis namanya dalam kehidupan, tapi Allah memperhatikan kehidupannya. Kayak itu dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang mati, karena kita pada saat lahir baru nama kita tertulis dalam kehidupan. Tapi hal yang kedua, damai sejahtera sebagai kunci untuk kita memperoleh hari depan yang penuh dengan harapan. Ini satu rahasia yang besar saudara. Ada banyak seminar-seminar, ada banyak juga
orang yang menulis bagaimana caranya hidup untuk berhasil, bagaimana caranya hidup untuk diberkati. Tetapi kebanyakan tidak gampang untuk melakukannya. Tetapi Allah memberikan pelajaran, pengajaran. Semua kita pasti bisa melakukannya. Yaitu kuncinya hidup di dalam damai sejahtera. Kalau saudara baca di dalam Yesaya 48 ayat 18, Yesaya 48 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama ya, sekiranya engkau. 2, 3. Saya perhatikan ayat ini ada dua hal dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan, yaitu hidup dalam damai sejahtera. Orang yang hidup dalam damai sejahtera, mereka hidupnya akan berbahagia. Jadi kata-kata damai sejahtera dan kebahagiaan adalah dua sisi dalam satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang bisa memiliki damai sejahtera, maka hidupnya akan berbahagia. Orang yang bisa berbahagia karena dasarnya hidup di dalam damai sejahtera. Kalau saudara tanya kepada saya, Pak, caranya bagaimana untuk hidup dalam damai sejahtera? Maka kuncinya di sini. Perhatikan perintah-perintah Tuhan. Maka damai sejahteramu dan kebahagiaanmu akan terjadi selama-lamanya. Sungai tidak pernah kering. Gelombang laut tidak pernah berhenti, artinya selama-lamanya. Dan kalau kita bisa memiliki damai sejahtera dalam kebahagiaan selama-lamanya, maka ini adalah kunci untuk kita memperoleh hari depan yang penuh dengan harapan. Setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi dikatakan di sini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Artinya bukan hanya sekedar mendengar, tapi melakukan. Ada orang yang sering mendengar firman Tuhan. Ada orang yang sering membaca firman Tuhan. Ada orang yang bukan hanya hari Minggu saja, tetapi di rumah juga baca firman Tuhan. Tapi masalahnya, apakah mendengar dan melakukan? Kalau orang mendengar perintah Tuhan dan melakukannya, maka mereka akan memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan selama-lamanya. Itu adalah dasar untuk kita memperoleh hari depan yang penuh dengan harapan. Apakah ciri-cirinya orang yang memiliki damai sejahtera? Kita akan baca di dalam Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama. Di mana ada kebenaran? 2, 3. Di mana ada, di situ. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi orang yang hidup dalam damai sejahtera adalah orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Celakanya manusia itu lebih suka kepada keadilan daripada kebenaran. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang menderita aniaya karena kebenaran. Coba kita lihat ayatnya. Matius 5 ayat 10. Supaya saudara bisa juga mencatat. Berbahagialah ya. 2, 3. Berbahagialah orang oleh sebab karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Di dalam ayat yang ke-39 dikatakan masih Matius 5. Kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Amin? Enggak ada yang amin ya. Takut dipanggil ke depan, diuji. Saya tampar pipi kanan. Apakah saudara mau berikan pipi kiri? Kalau saudara sebagai seorang istri ditampar sama suami saudara, saya berdoa enggak ada di sini, di luar ya. Ditampar pipi kanan, lalu istrinya bilang, "Bah, tampar pipi kiri saya." Saudara, suami yang mukul istrinya seperti itu pikir istrinya udah jadi gila. Orang ditampar pipi kanan bukan berikan pipi kiri, marah. Ada banyak istri-istri yang punya masalah
karena bermasalah dengan istri, dengan suami, di mana suaminya menganiaya. Saya belum pernah punya pengalaman ada seorang wanita datang sama saya. Pak, saya berbahagia sekali karena selama 20 tahun saya dianiaya sama suami saya. Gak ada, saudara. Yang ada apa? Dia menangis, dia mengeluh. Saya sudah melakukan kewajiban saya sebagai istri yang baik. Tapi suami saya enggak pernah berubah. Dari semenjak saya menikah sampai sekarang anak-anak saya udah usia 20-an tahun. Saya punya anak 3. Tapi suami saya enggak pernah berubah. Dan mereka enggak bisa menerima dengan ayat ini. Berbahagialah orang yang menderita aniaya kebenaran. Tapi ayatnya mengatakan, saudara, kalau kita hari-hari ini sedang menderita aniaya, padahal kita sudah melakukan hal yang benar, kita harusnya berbahagia. Karena kalau kita menderita aniaya karena kesalahan kita, itu adalah dosa. Ada kok seorang pendeta yang bilang sama saya, Pak, saya difitnah. Saya berzina dengan seorang wanita. Padahal tidak saya lakukan. Ada banyak jemaat yang laporan bahwa saya melakukan hal seperti itu. Ada seorang wanita yang suka sama saya mencoba menghindar wanita ini. Tapi justru karena saya melakukan ini, wanita ini menyebar di luaran bahwa saya berzina dengan dia. Saudara, berbahagialah orang yang menderita aniaya karena kebenaran. Kaya-kayanya kita nggak bisa nerimanya. Karena itu terjadi peperangan antara Israel dengan Hamas, antara Ukraina dengan Rusia sampai hari ini. Karena mereka selalu berpegang kepada keadilan, bukan karena kebenaran. Orang bilang sama Israel, berapa orang yang dibunuh sama Hamas waktu kejadian itu? Kamu lebih banyak bunuh orang-orang Hamas. Udah berapa ya? Udah puluhan ribu. Tapi gak selesai sampai sekarang. Ada banyak orang yang bilang, berhenti perang, berhenti perang. Supaya apa? Supaya ada damai. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya ya, 2, 3. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita enggak berperang seperti Hamas dan Israel. Tapi ada konflik-konflik di dalam rumah tangga kita. Antara suami istri, orang tua dengan anak, antara anak dengan anak. Kemarin saya baca berita, ada orang yang membunuh saudara kembarnya gara-gara baju lebaran. Kok tega-tega amat ya. Mungkin dia bilang apa? Gak adil, dia gak benar, gak punya hak. Kalau dia diberikan istimewa sama papa, lebih baik saya bunuh dia. Masih banyak contoh-contoh di mana manusia yang gak bisa menerima apa yang mereka alami, seolah-olah itu adalah ketidakadilan. Hal-hal yang kecil yang kita alami apa saudara? Konflik antara suami istri. Katanya kalau zaman dulu saya lagi kecil, udah ada yang namanya piring terbang. Kalau zaman saya kecil nggak tahu ya, Pak Denny mungkin punya pengalaman baca komik namanya Flash Gordon, ya, menceritakan kemajuan nanti ratusan tahun yang lalu. Tapi itu terjadi sekarang saudara. Salah satunya apa? Ada piring terbang. Tapi waktu saya kecil sering terjadi piring terbang di rumah tangga itu bukan piring terbang yang ada cerita dalam Flash Gordon, tapi piring beneran yang dilempar entah sama suami atau sama istri. Masih untungnya zaman saya lagi kecil banyak orang yang pakai piringnya dari kaleng. Kalau sekarang bukan lagi piringnya dari barang pecah, tapi barang antik. Kalau dipecahin, kalau udah pecah sih pasti menyesal ya, entah suami istri. Aduh, ini piring kesayangan saya, ini cangkir kesayangan saya, ini alat kesayangan saya. Gara-gara saya marah sama pasangan saya, dilempar. Kalau udah pecah sih nyesel sih.
Tapi itulah yang terjadi, saudara. Tapi yang ringan dan yang lucu sekarang ini, kalau ada seorang suami sedang konflik sama istrinya, lalu dia bilang sama saya, "Pak, saya lagi konflik sama istri saya." Lalu istri saya gak mau ngomong sama saya. Kata saya, biarin aja lah. Paling-paling juga sehari, besok juga ngomong lagi. "Enggak Pak, udah di atas seminggu ini gak mau ngomong." Waduh. Dia bilang apa, saudara? Lebih baik istri saya marah, biarin pukul saya, pukul perut saya, pukul punggung saya. Tapi kalau didiamin, saya lebih menderita. Rupa-rupanya ini senjata wanita ya, untuk membuat susah sama suaminya. Gak usah diapa-apain, didiamin aja. Gak usah diajak ngomong. Saudara, kadang-kadang ini terjadi juga di dalam rumah tangga kita. Lalu dikatakan apa? Kalau kita nggak mau berdamai, maka akan terjadi apa? Konflik. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, ya, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Apakah saya bersyukur ya kalau saya menikah dengan istri saya ini udah menginjak tahun yang ke-52 ya. Dan saya nggak pernah tuh marah sama istri saya meninggalkan rumah ya. Marah sama istri saya sampai saya pukul istri saya, nggak pernah, saudara. Tapi kalau ngomong, kalau lagi konflik nggak saling ngomong, suka juga. Itu hal yang umum. Lalu kalau saya mengalami hal seperti itu, apakah harus duluan, oh ini istri saya yang salah ya, yang duluan yang marah sama saya. Jadi dia duluan harus minta maaf. Atau dia juga berpikir seperti itu. Tapi Alkitab katakan enggak seperti itu. Kalau hal itu tergantung kepadamu, sedapat-dapatnya hidup berdamai dengan semua orang. Kalau di rumah saya lagi kebetulan ada konflik, saya enggak ngomong sama istri saya, tiba-tiba ke rumah saya datang Pak Jajang. Langsung saya ngomong, Pak Jajang datang. Saya bilang sama istri saya, ambilin dong minuman yang paling hebat untuk Pak Jajang. Kesempatan buat ngomong, saudara, karena ada tamu. Kadang-kadang kan susah ya, siapa yang saling mendahului. Ada hal-hal yang simpel-simpel aja ya. Kadang-kadang kan ada juga ya, gak mau ngomong, saya perlu makan, disediain makanya, tapi gak ngomong. Rasanya nggak enak ya, rasanya jadi lebih hambar kali makanannya. Saudara, saya punya pengalaman dalam kehidupan ini, katakan puluhan tahun yang lalu lah ya, dimana kakak ipar saya memfitnah gitu lah ya, di antara keluarga saya ngomong-ngomongin jelek, dan saya merasa bahwa apa yang dia lakukan itu nggak benar. Saya nggak datang ke rumah dia lalu saya pukul dia. Saya nggak datang ke rumah dia lalu saya marah sama dia. Tapi saya bilang sama istri saya, mulai hari ini kakak kamu yang laki-laki nggak boleh datang ke rumah saya. Cuma itu aja. Selama beberapa bulan saya merasakan enak tuh nggak ketemu sama dia gitu. Lah dia kan nggak benar ya ngomongin saya gitu. Tapi mertua saya tinggal serumah sama saya. Dan kakak ipar saya ini anak laki-laki satu-satunya. Jadi dapat dibayangin sama saudara ya, kalau anak laki-lakinya udah nggak ketemu lagi sama dia berbulan-bulan, akibat nggak boleh sama saya. Dan tentu saja bukan mertua saya, istri saya juga pasti mengalami hal yang sama, tapi dia nggak mau ngomong. Jadi saya pikir-pikir setelah saya lakukan itu, kehilangan damai sejahtera. Apa yang saya lakukan, saudara? Setelah saya menyadari, saya datang ke rumah kakak ipar saya. Ternyata nggak langsung saya datang tuh dia juga marah, enggak, saudara. Wah, dia mukanya cerah sekali. Mungkin dia juga udah lama gitu ya. Pikir ini kapan kita bisa bertemu lagi, kapan kita bisa berdamai lagi. Lalu kita ngobrol-ngobrol dan kemudian saya pulang. Pada saat itu juga terjadi damai sejahtera dalam rumah saya. Hal yang sepele, saudara. Hal yang sepele. Pada hari ini kita mau belajar hidup dalam damai sejahtera. Karena damai sejahtera adalah dasar untuk memperoleh hari depan yang penuh dengan harapan. Karena dengan damai sejahtera kita akan berpikir sehat, berpikir jernih, selalu ada inisiatif yang baru, selalu bergairah, selalu bersemangat, dan masih panjang lagi ya akibat dari hidup dalam damai sejahtera. Mari kita bangkit berdiri. Saya udah siapkan satu lagu,
tapi lagunya lagu lama ya. Jangan-jangan di antara saudara yang muda-muda lupa sama lagu ini. Tadi saya udah minta sama Pak Rian untuk mengingat lagu ini ya. Mungkin WL-nya bisa. Damai. Kasih nada C aja ya. Ayo, PA yang akan pimpin. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya, Kita nyanyikan dari awal. bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sana aku bertemu dengan Yesus Tuhanku. Damai sejahteraku Seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Refrennya kita nyanyikan. damai sejahteraku Seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Saya mau tanya sama saudara, hidup dalam damai sejahtera gampang atau susah? Siapa yang bilang gampang angkat tangan? Siapa yang bilang susah angkat tangan? Yang lainnya susah atau gampang atau saja Pak? Supaya enggak kejebak. Jujur saya ngomong enggak gampang. Hidup dalam damai sejahtera. Kadang-kadang saya perhatikan ada orang yang berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan kesabaran padaku. Tiba-tiba dia menjumpai satu masalah yang membuat dia tidak sabar. Saya bersyukur kalau sebentar lagi kita akan memperingati hari kenaikan Yesus ke dalam surga. Betul ya Pak Jajang ya? Yesus mengatakan lebih baik aku kembali ke surga supaya ada Roh Kudus bersama dengan kamu. Roh Kudus adalah roh penolong. Roh Kudus adalah penghibur. Saudara tahu bahwa damai sejahtera adalah salah satu buah Roh Kudus. Ada orang tanya sama saya, Pak, apakah tandanya orang dipenuhi Roh Kudus? Ada yang bilang bahasa roh. Saya bilang bahasa roh itu adalah tanda awal orang dibaptis Roh Kudus. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti menghasilkan 9 buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22-23. Apa yang dikatakan 9 buah Roh Kudus? Kasih, sukacita, yang ketiga apa? Damai sejahtera. Kalau pohon kita tanam akan menghasilkan buah, tentu harus ada proses. Ada buah-buah yang secara cepat dihasilkan. Mungkin cabai rawit ya, hanya berapa minggu, berapa bulan. Tapi kalau saudara ingin dapatkan durian, itu enggak cepat. Karena itu buahnya juga pasti lebih mahal. Jadi kalau kita ingin hidup dalam damai sejahtera, itu harus melalui proses. Kita harus berbuah. Dan saya bersyukur kalau kita punya Roh Kudus.
setiap kita ibadah kita diingatkan Roh Kudus adalah pemberdayaan, Roh Kudus adalah kuasa, Roh Kudus adalah terobosan. Karena itu pada saat ini kita akan minta pengurapan yang baru dari Roh Kudus. Pengurapan yang baru akan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita hidup dalam damai sejahtera. Saat ini kita akan minta pengurapan yang baru. Bukan minta kepada Joni Rumanto, bukan minta kepada Pak Jajang, tapi minta hanya kepada Tuhan. Dan saya percaya saat ini Tuhan akan memberikan pengurapan yang baru kepada kita. Kita akan mulai, saudara bisa berbahasa roh, mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Tapi bahasa apapun yang saudara gunakan, Allah tidak membatasi. Mari bersama-sama kita datang sama Tuhan.